Halo sobat sukses sekalian, jumpa kembali pada materi berikutnya, yaitu materi kapan kita wajib memberikan terapi kejut listrik pada pasien kita. Tentunya ada indikasi-indikasinya. Simak ya, semoga videonya bermanfaat. Dan buat yang belum like dan subscribe, dibantu ya like dan subscribe-nya. Terima kasih. Pada saat kita melakukan cek nadi, tidak teraba nadi, maka kita harus pastikan dimonitor. Jika dia tidak termasuk keadaan asistol, PEA, dan juga keadaan bradikardi, maka terapi utamanya adalah pemberian kejut listrik dengan mode asinkronis atau kita kenal dengan istilah defibrilasi. Untuk memudahkan kita mengingat kapan perlu dilakukan defibrilasi, maka ingatlah gelombang yang wajib untuk terapi defibrilasi, yaitu gelombang VT/VF tanpa nadi. Bagaimana gelombang itu? Yuk kita belajar sama-sama ya. Sobat sukses sekalian, gelombang yang jenis ventricle tachycardy atau VT mudah saja mengingatnya, yaitu gelombangnya besar-besar dan tidak dijumpai gelombang V. Ini adalah gambaran dari gambaran EKG atau monitornya. Sedangkan ventricle fibrilasi, gelombangnya bisa diibaratkan seperti rumput yang bergoyang. Jadi gelombangnya tidak teratur. Gambaran dari monitornya atau EKG akan terlihat seperti gambar ini. Untuk terapi CPR sendiri, menurut ERC 2015 atau European Resuscitation Council, diberikan sejak menit pertama. Pada menit ketiga dan kelima, baru kita berikan adrenalin ditambah amiodaron. Sedangkan menit ke-7, ke-9 dan seterusnya hanya kita berikan adrenalin saja atau epinefrin 1/10.000 dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan. Jika pasien ada gambaran yang sesuai VT/VF tanpa nadi, maka terapi utamanya yaitu defibrilasi. Jika defib belum tersedia, ibaratnya mobil, kan kita perlu memanaskannya, sehingga kita akan melakukan RJP terlebih dahulu. Ketika ready, kapanpun langsung kita hentikan dan defib kita berikan. Setelah defib diberikan, kita lanjutkan dengan melakukan RJP. Setelah 5 siklus, kita cek nadi, cek monitor. Jika gambarannya masih sama, kita lakukan defibrilasi tanpa RJP saja. Setelah 5 siklus, kita cek nadi, cek monitor. Jika gambarannya masih sama, dapat teman-teman lihat defibrilasi ditambah RJP, kemudian dilakukan pemberian epinefrin 1/10.000, 0,1 cc per kilogram berat badan, diikuti dengan amiodaron 5 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita cek nadi lagi. Jika masih VT/VF tanpa nadi, kita berikan defibrilasi tambah RJP saja. Selanjutnya, setelah 5 siklus kita cek nadi, cek monitor. Jika masih ada indikasi untuk defibrilasi, maka kita berikan defibrilasi, RJP, epinefrin, dan amiodaron 5 mg per kilogram berat badan. Ingat teman-teman, amiodaron kita berikan hanya 2 kali. Selanjutnya, jika pada siklus yang ke-6 gambarannya masih sama, maka kita lakukan defibrilasi saja ditambah RJP. Untuk siklus yang ke-7, jika masih diindikasikan untuk pemberian defibrilasi, kita lanjutkan dengan defibrilasi, RJP tambah epinefrin saja. Sudah tidak diberikan amiodaron lagi. Apes-apesnya nih, setelah 5 siklus yang ke-7, jika masih VT/VF tanpa nadi, kita hanya memberikan defibrilasi, lanjut RJP. Kemudian pada siklus ke-9, seandainya masih tetap kejadiannya sama VT/VF tanpa nadi, maka yang kita berikan adalah defibrilasi, RJP, dan epinefrin saja, tanpa amiodaron ya. Nah, setelah 5 siklus kita cek nadi, cek monitor. Jika terindikasi lagi untuk lakukan defibrilasi,
maka kita lakukan defibrilasi, dilanjutkan dengan RJP. Begitu seterusnya akan diulang defibrilasi RJP epinefrin, kemudian defibrilasi ditambah RJP saja, dan begitu diulang seterusnya sesuai dengan indikasi yang terdapat pada pasien kita. Tentu sobat sukses sekalian bertanya-tanya kapan kita akan melakukan intubasi pada pasien dengan VTVF tanpa nadi. Bagan ini dipublikasi oleh UKK Area yang diadaptasi dari AHA. Berdasarkan bagan ini, setelah kita melakukan shock yang pertama, maka asisten kita akan melanjutkan kompresi dan kita akan siap untuk melakukan intubasi. Setelah kita intubasi, maka kompresi dilanjutkan sampai selesai 5 siklus. Setelah itu kita cek nadi, cek monitor lagi. Kemudian jika masih VTVF tanpa nadi, maka kita akan memberikan defibrilasi yang kedua, dilanjutkan dengan kompresi dada. Bagan ini akan saya sederhanakan berdasarkan skema yang sebelumnya telah dibuat. Jadi pada saat pasien kita memiliki gelombang VTVF tanpa nadi, maka terapi definitifnya yaitu defibrilasi. Tetapi karena defibrilasi pada awal pemberian belum langsung ready, maka kita lakukan RJP terlebih dahulu. Kapanpun defibrilasi ready, maka RJP kita hentikan sementara, kita berikan defibrilasi 4 Joule per kilogram berat badan. Kemudian setelah selesai defib, kita lanjutkan dengan RJP. Dan RJP dilanjutkan oleh asisten kita. Kita akan mengambil alih airway breathing untuk melakukan intubasi. Setelah intubasi selesai, RJP dilanjutkan oleh asisten kita sampai selesai 5 siklus. Setelah 5 siklus, cek nadi, cek monitor. Jika masih VTVF tanpa nadi, diberikan defibrilasi tanpa RJP. Sampai 5 siklus, cek lagi nadi, cek monitor. Jika masih indikasi, kita berikan defibrilasi RJP, epinefrin, dan amiodaron. Setelah selesai, jika masih sama, perlu defibrilasi, kita berikan defibrilasi tanpa RJP saja. Kemudian setelah 5 siklus, jika masih sama lagi, kita berikan defibrilasi RJP, epinefrin, dan amiodaron. Selanjutnya defibrilasi RJP, selanjutnya defibrilasi RJP dan epinefrin saja, sudah tidak diberikan lagi amiodaron. Kemudian selanjutnya bisa dilihat dari bagan yang ada. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya. Buat yang belum like dan subscribe, bantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.